Oke, halo viewers. Oke, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan di video kali ini gue mau berbagi pengalaman sedikit tentang prosedur bagi kalian yang ditilang di masa pandemi ini. Jadi gue sedikit cerita dulu, gue kemarin tuh sempat ditilang di awal Agustus. Oke, gue cerita sedikit dulu. Jadi tuh gue baru naik motor, punya SIM itu bulan-bulan Agustus ini. Dan waktu itu gue ditilang di daerah Semanggi yang putaran balik. Ada putaran balik untuk motor, tapi gue malah masuk yang jalur mobil. Jadi gue ditilang sama polisinya, dan yang ketilang itu gak cuman gue doang, ada beberapa orang yang kena tilang juga. Jadi gue ngelanggar dua hal. Pertama, gue masuk jalur mobil. Kedua, gue gak bawa STNK. Dan polisinya langsung bilang, pelanggaran kamu 2 dengan total denda maksimal 1 juta. Nah, karena gue gak pernah ditilang, jadi gue kayak ngerasa, waduh mahal banget ya 1 juta gitu. Polisinya udah menjelaskan hal itu, dia kayak mulai melobi-lobi gitu, kayak singkatnya, kamu mau gak kalau sama saya 250.000 aja gitu. Akhirnya gue bilang, ya pak, saya gak bawa dompet. Karena kebetulan gue beneran gak bawa dompet. Polisinya tuh minta 250.000 kalau sama dia gitu. Terus akhirnya dia mulai ngelobi lagi, emang adanya berapa, nanti biar saya kirimin nomor rekeningnya ke staff saya. Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang juga, ya maaf pak, saya gak bawa HP juga, karena kebetulan gue gak bawa HP gitu. Dan waktu itu gue gak tahu kalau ternyata denda yang dibilang sama polisnya itu bukan denda yang harus gue bayarkan. Maksudnya kan tadi polisnya bilang, denda maksimal kamu 1 juta. Itu belum tentu lo bakal bayar 1 juta gitu loh. Nanti kayak ada hasil akhirnya lo harus bayar berapa. Akhirnya polisnya ngasih gue slip biru dan gue dibolehin untuk melanjutkan perjalanan. Habis itu menuju perjalanan pulang, gue agak, mood gue jadi gak bagus sih. Kayak aduh, 1 juta mendingan bikin SIM baru gak sih, dalam hati gue. Kayak bikin SIM baru kan gak nyampe 1 juta gitu. Akhirnya gue ngerasa mood gue kurang bagus, dan akhirnya gue mulai mencari informasi. Pas gue cari di internet, ternyata kita gak harus bayar denda maksimal itu. Ada yang kurang dari 100.000, ada yang 150.000. Biasanya kurang dari 150.000 lah kalau motor, kalau emang ngelanggar. Tergantung juga sih langgarannya seperti apa. Ya udah, gue udah tahu kayak gitu. Dan karena gue ditilangnya di Semanggi, di Jakarta Pusat, maka gue harus ke Kejaksaan Jakarta Pusat. Dan yang harus lo tahu ya, itu lama banget waktunya. Gue ditilang tuh sekitar tanggal 9, dan gue baru ke Jakarta Pusat itu tanggal 28, di slip yang birunya itu tanggal 28 Agustus. Jadi kayak ada sekitar 19 harian lah. Terus udah gue udah semangat, gue udah hari Jumat udah dateng. Lo bisa lihat cuplikan vlognya kayak gini. Dan ternyata itu bisa dilakukan secara online gitu. Nomor WA yang bisa lo hubungin, dan lo bisa kirim foto ketika lo udah bayar. Jadi lo gak harus kesana sebenarnya. Dan kayaknya semua orang tuh gak tahu kalau kita gak usah kesana. Sehingga numpuk banget. Jadi walaupun lo udah datang pagi, di sana bakal rame banget. Lo bisa lihat cuplikannya kayak gini. Ya udah datang, dan ternyata pembayarannya bisa menggunakan 2 bank, yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri. Gue saranin kalian pakai Bank Mandiri. Kenapa? Kalau di Bank BRI itu kalian transfer dulu denda maksimalnya berapa. Misal kalian dendanya 500.000 denda maksimal, kalian transfer 500.000. Nanti setelah kalian udah bayar, terus udah mengikuti prosedurnya, barulah dananya dikembalikan. Dan agak ribet gitu kalau menurut gue. Kalau Bank Mandiri itu udah ketahuan denda yang harus kalian bayarkan tuh berapa. Lo tau gak sih, kayak pas lo datang tuh kayak semua orang rame gitu, semua orang riuh. Gue tuh kayak cuman diem aja. Gue kayak observasi, terus kayak ngeliat. Dan gue cuman observasi, terus kayak cuman denger informasi dari apa yang mereka katakan gitu loh. Kira waktu gue dibuat cuman buat nunggu-nunggu sama nyari informasi dari jauh aja. Dan akhirnya gue setelah tahu bisa bayar lewat Bank Mandiri, gue bayar, gue pulang. Nah, gue kira setelah lo ngirim bukti pembayaran, alamat, sama bukti ditilangnya yang slip birunya itu di WA, dia baru bales 2 hari kemudian. Dia kayak baru bales hari Minggu kalau gak salah. Hari Minggu dia bilang kalau emang udah bayar silahkan ke kantor pos di lapangan Banteng yang ada di Jakarta Pusat. Jadi ternyata sistem COD ini, itu kita harus ke kantor pos lagi untuk ngasih bukti pembayaran yang kita udah bayarkan gitu. Dan ternyata pas gue kesana, gue sampai sana tuh sekitar jam 9-an lebih. Itu udah rame. Setelah dibilang kayak gitu, akhirnya gue ke kantor pos. Di kantor pos ada 3 berkas yang harus lo bawa. Fotokopi KTP, fotokopi bukti slip biru yang lo ditilang itu, dan fotokopi bukti pembayaran. Nah, kemarin masalahnya adalah gue gak bawa 3 hal itu. Akhirnya gue nyari fotokopi, dan fotokopi di bawah ada ternyata di kantor posnya itu. Cuman dia gak menyediakan printer. Jadi menurut gue, bagi kalian yang menggunakan mobile banking, itu lo harus nyari fotokopian lagi yang bisa ngeprint. Jadi mendingan dari rumah aja, gue saranin lo udah siapin 3 berkas itu. Jadi sampai sana lo gak usah ngantri lagi, lo gak usah ke tukang fotokopian lagi. Awalnya gue denial, awalnya gue kesel sama mbak-mbaknya.
yang ngelayanin gue itu. Cuman akhirnya gue mikir lagi, aduh kalau jadi mbak-mbaknya juga yang komplain banyak. Jadi gue kayak ngambil positifnya aja gitu loh. Oh iya, gak apa-apa jalan jauh karena udah lama gak olahraga. Oh iya, hal ini bisa jadi pembelajaran untuk besok lebih hati-hati dan gak ketilang lagi nantinya. Jadi yang awalnya denial, gue coba positif untuk buat mood gue jadi baik lagi. Karena kalau gak baik moodnya, itu jadi cepat emosi sih menurut gue. Karena gue lihat di kantor posnya itu juga, itu banyak yang marah, banyak yang ngerasa prosedurnya ribet, banyak yang ngerasa sistemnya kurang bagus. Kalau lo mau ngasih berkasnya, tapi yang ditilang bukan lo, itu lo harus pakai surat kuasa. Ada beberapa orang yang dia datang, tapi yang datang ternyata orang suruhan, bukan dia yang ditilang, itu dia nggak boleh untuk ngasih berkasnya gitu. Dan gue saranin jangan siang-siang datangnya. Kayak jangan sekitar jam 10-12 itu karena rame banget jujur. Dan lo bisa nunggu 1 jaman lebih. Jadi mendingan main pagi kurang dari jam 9, jam 8an gitu. Atau jam sore-sore sekitar jam 3an, jam 4 yang hampir mau tutup. Itu sepi kata orangnya. Jadi lo gak emosian juga lah nantinya sampai di sana kayak gimana. Udah, dan ternyata harus bayar lagi men. Jadi lo gak cuma ngasih berkas doang, lo bayar 17.000 untuk ongkirnya, ongkos kirimnya. Dan setelah lo bayar 17.000, lo harus bayar parkir juga kalau misalnya yang parkir, dan fotokopi juga bayar juga. Jadi total gue tuh ya, dari bayar tilang, gue kena denda 150.000, ongkirnya 17.000, parkirnya 10.000, udah 27, dan fotokopiannya 5.000, 32. Jadi gue keluar uang sekitar 182.000 untuk proses tilang menilang ini. Dan waktu yang lumayan banyak menurut gue. Jadi kalau kalian udah tahu prosedurnya yang jelas, gue harap kalian gak akan makan waktu sebanyak gue sih. Karena jujur kayak semua orang tuh gak tahu prosedur yang harus dijalankan ketika lagi di era COVID ini. Gue harap video ini bisa ngebuat kalian lebih gampang dalam prosedur tilang menilangnya, dan bisa menjadi pembelajaran buat kalian juga. Yang belum ditilang, gue harap kalian jangan sampai ditilang karena agak ribet prosedurnya. Lagi di pandemi gini, kejaksaannya juga tutup. Dan bagi kalian yang udah ditilang, semoga kalian bisa mengikuti prosedur yang ada dengan lebih baik dibandingkan gue. Oke? Thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video gue yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.